1 tahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara berjalan. Dalam sebuah forum refleksi terbuka, pemerintah daerah memaparkan capaian sekaligus tantangan pembangunan yang masih menghadang. Suasana gedung Pusiban Kota Bumi tampak dipenuhi pejabat daerah hingga tokoh masyarakat. Di tempat inilah Bupati Hamartoni Ahadis bersama Wakil Bupati Romli memaparkan rapor 1 tahun kepemimpinan mereka di Lampung Utara. Refleksi ini menandai genap 1 tahun masa kerja sejak pelantikan 20 Februari 2025. Di hadapan publik, pemerintah daerah membuka data capaian pembangunan secara terang. Dari sektor ekonomi, pertumbuhan Lampung Utara mengalami kenaikan. Jika pada 2024 berada di angka 4,10%, maka pada 2025 naik menjadi 5,12%. Kenaikan ini disebut sebagai sinyal positif, pemulihan dan penguatan sektor produktif daerah. Angka kemiskinan pun mengalami penurunan dari 16,92% menjadi 15,78%. Secara kuantitatif, terdapat penurunan sekitar 6.920 jiwa. Meski belum signifikan, Pemkab menilai tren ini sebagai progres awal yang perlu dijaga konsistensinya. Tingkat pengangguran terbuka turun tipis ke angka 5,78%. Pemerintah daerah menyebut stabilitas usaha mikro dan sektor pertanian menjadi salah satu penopang. Tak hanya ekonomi, indikator lingkungan juga menunjukkan perbaikan. Indeks kualitas lingkungan hidup naik dari 68,62 menjadi 71,62. Pemkab mengklaim peningkatan ini tak lepas dari program pengendalian sampah dan rehabilitasi lahan. Kan forum aplikasi untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah Utara, pimpinan Pak Hamartoni dan Romli dalam 1 tahun 2020 apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Utara, dan kami presentasikan tadi dari capaian-capaian itu. Pertama, kita mengukur dari sisi makroekonomi. Semua indikator makroekonomi kenaikan, baik PDRT kapita, ekonomi, PM, kemudian PDB rasio, dan hasilnya memang positif. Demikian kita masih juga perlu meningkatkan optimalisasinya dalam siklus 2026 bisa lebih baik dari 2025. Langsung ya, secara gradual kita laksanakan setiap tahun dalam pemerintahan 5 tahun Bupati dan Bupati. Adakah target kita di tahun 2026 ini, Bang? 2026 capaian pemberian seragam gratis tadi disampaikan ada 2.000. Kalau 2025 itu ada 15.000, sekarang ada 20.000. Di sektor pendidikan sendiri, Sektor pendidikan kita juga ingin melakukan berbagai hal, terutama terkait masalah-masalah infrastruktur bangunan. Apakah semua program sudah berjalan, Pak Bupati? Wow, semua masih berjalan, tapi ada yang maksimal, ada yang belum. Semua harus berjalan dalam 1 tahun itu. Tidak ada yang boleh tertinggal, karena itu ada program masyarakat. Bahwasannya apa yang kita capai pada hari ini, kita sadar bahwa itu memang belum maksimal. Tetapi perlu digarisbawahi, disampaikan kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati tentang infrastruktur jalan. Ini yang menjadi kendala kita yang ada di masyarakat. Kami sadar sebagai pemerintah dengan pelayanan yang maksimal apapun juga, ketika jalan-jalan di kecamatan dan desa itu tidak bagus, maka anggapan masyarakat yang tidak memahami kami tidak kerja. Maka tolong disampaikan bahwa pengoptimalan dalam suatu anggaran dalam membangun infrastruktur bukan hal yang mudah, bukan yang mudah ya. Tadi disampaikan kita butuh lebih kurang jalan poros-poros desa dan kecamatan itu hampir mencapai 500 miliar. Kan? Ini bukan biaya yang sedikit. Nah, tetapi kita yakin dan optimis bahwa dengan apa yang disampaikan oleh saudara Bupati tadi, melakukan efisiensi baik itu penambahan atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu tentang infrastruktur jalan-jalan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Rozi, iNews melaporkan.